Saudara, dengan sukacita mari bersama-sama kita izinkan Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Ada satu kalimat sederhana di dalam pujian tadi. How much more does Jesus love you? How much more does Jesus love you? How much more does Jesus love you? Saudara, izinkan kita mengalami kasih Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, izinkan kasih Tuhan itu semakin memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa berkata, You are Jehovah Jireh, more than enough, more than enough, more than enough. Kita bisa konten di dalam segala situasi dan keadaan. Amin, saudara. Yes, ya, saudara. Ketika dikatakan how much more does Jesus love you? Jesus love you. Kita diingatkan dengan satu bagian firman Tuhan dituliskan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin, saudara. Loh, aminnya kok ragu-ragu, saudara? Amin. Izinkan nama Yesus itu yang terus menggetarkan hati kita, saudara. More than enough. Tanggalkan segala beban yang ada. Izinkan Roh Kudus bekerja dengan luas di tengah-tengah kita, membawa kita untuk kepada satu titik di mana Tuhan ingin bawa kita lebih lagi, level up, saudara. Seperti yang dicanangkan di dalam Gereja Kristen Perjanjian Baru, level up. Setiap kita akan mengalami level up. Dan hari ini, saudara, saya ingin berbagi dengan saudara pentingnya keberanian, importance of courage. Saudara, ada satu cerita, ada seseorang datang ke dokter. Dokter tanya, lo apa yang menjadi persoalan? Saya ini takut, dok. Loh, takut apa? Takut dengan ayam. Takut sama ayam. Dokternya tanya, kamu sama ayam besar mana? Besar saya. Jadi kalau ayam yang takut. Iya, dok. Jadi gimana? Kamu sama ayam besar mana? Besar saya. Jadi kan gak takut kan? Iya, dok. Ketika keluar dari ruang praktek dokter, ketemu ayam, dia lari lagi ke ruangan praktek dokter, saudara. Dok, saya masih takut. Saudara, ini kelihatannya lucu, saudara. Tapi juga ada fakta, saudara. Ada teman takut sama kecoa, saudara. Betul atau betul, saudara? Jadi betul-betul jaga diri, jangan ada kecoa yang dekati dia. Ada banyak ketakutan, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama pentingnya keberanian. Jadi kita akan belajar dari satu orang yang ditulis di Alkitab, yaitu dari Gideon. Namun kita akan melihat beberapa hal dulu, saudara. Apakah keberanian itu? Pasti setiap kita punya definisi, saudara. Kok saya tidak terlihat Esra, apakah ada di belakang? Saudara, itu kalau ngomong tentang satu slogan, saudara. Tapi dalam bahasa Jawa, ini, wiwit bisa. Kayaknya begini, saudara. Rewani aja wedi-wedi ya. Kalau wedi aja wani-wani gitu ya. Saudara terjemahkan ini nanti ketemu wiwit, kan semua ini. Tapi Andrew lah ya lebih pakem suaranya. Bisa teriakkan dari situ lah. Wani aja wedi aja wani dulu. Oke, saudara, apa keberanian bagi dunia? Keberanian dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang menentang prinsip-prinsip Alkitab. Tadi BL berdoa, Allah yang kita sembah bukan Allah sembarang. Ada satu prinsip Alkitab dicatatkan kepada setiap kita, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan
sia-sia atau dengan sembarangan. Bagi dunia, kita ini masih hidup di dunia, saudara. Jadi ada pilihan kita ini milih cara dunia atau apa yang Alkitab katakan. Dan bagi orang percaya, memahami keberanian itu sebagai kemampuan untuk mengambil sikap dalam prinsip-prinsip Alkitab. Sehingga keberanian juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda takut. Keberanian didefinisikan sebagai kemampuan yang membuat saudara takut ketika melakukan sesuatu. Karena apa yang kau lakukan itu ternyata dimensinya lebih besar dari apa yang engkau mampu. Termotivasi untuk melakukan sesuatu yang hebat, dengan kata lain dapat dilihat sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang hebat dari hati. Dan dari sini kita bisa melihat keberanian yang termotivasi dari hati itu ada dua, saudara. Keberanian positif adalah keberanian yang diilhami oleh Roh Tuhan, dan dengan keberanian ini Anda dapat bersabar dan juga menanggung kesengsaraan. Dituliskan di dalam surat Roma 5 ayat 35, itu jelas dikatakan kesengsaraan itu menolong kita untuk kita punya ketekunan. Dan ketekunan juga menolong kita untuk kita ini punya satu ketahanan uji. Dari situ kita bisa melihat pengharapan itu muncul, pengharapan muncul. Dan keberanian yang negatif adalah keberanian yang terinspirasi oleh semangat dunia, saudara. Semangat dunia. Keberanianlah yang mengilhami seseorang untuk melakukan dosa dan tidak pernah merasa menyesal karenanya. Mari kita perhatikan bagian ini baik-baik. Keberanianlah yang mengilhami seseorang untuk melakukan dosa dan tidak pernah merasa menyesal. Keberanian seperti itu adalah dari iblis, dan secara bertahap menyeret seorang dalam kehancuran. Dari dua bagian ini, saudara, kita akan melihat bersama-sama Hakim-Hakim pasal 6 dan Hakim-Hakim pasal 7. Jadi kalau saudara perhatikan Hakim-Hakim dari pasal pertama sampai selesai, Tuhan membangkitkan seseorang untuk menyelamatkan Israel. Ketika Israel melenceng lagi, saudara, menyembah berhala, Tuhan izinkan kesengsaraan yang sedemikian besar, dan Tuhan bangkitkan seorang lagi. Dan saya percaya hari itu Tuhan juga ingin nyatakan kepada setiap kita masing-masing bahwa Tuhan memilih setiap saudara. Amin. Tuhan memilih setiap saudara. Tuhan menempatkan saudara di tengah-tengah keluarga yang berisiko ini juga dengan suatu tugas khusus, dengan suatu maksud khusus. Seperti ketika Tuhan membangkitkan beberapa orang, membangkitkan nabi-nabi untuk membuat Israel itu semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Keberadaan kita pun juga begitu. Tuhan akan panggil kita, Tuhan bawa kita untuk berita keselamatan itu juga sampai kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara. Kita akan baca bagian ini, dituliskan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian: Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Karena saudara ini lompat, karena satu ayat berikutnya itu ketika Tuhan katakan kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon tuh nyangga, saudara. Loh, kalau aku pahlawan gagah berani, kenapa kok seperti ini? Nah, ketika terjadi sanggahan seperti itu, Tuhan sampaikan lagi, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Gideon nyangga lagi, saudara. Akhirnya Tuhan ngomong begini, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Saudara, kita kalau melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, Tuhan kerjakan sampai selesai.
Mungkin bagi kita mikirnya, loh kok kayak gini ya, kok kayak begitu ya. Tapi Tuhan kerja sampai selesai. Sampai selesai. Saudara, kondisi Israel pada waktu itu ditekan oleh Midian. Dan itu dalam kurun waktu yang cukup panjang. Alkitab tuliskan 7 tahun orang Midian itu menekan orang Israel. Ketika orang Israel akan panen, orang Midian datang dan merampas semua. Ketika mau panen lagi, datang dia dirampas semua. Dan kita tuliskan orang Israel berada dalam suatu kondisi yang sangat melarat. Alkitab terjemahkan dengan kata melarat. Hari-hari ini pastikan orang mendengar, aku tidak mau hidup melarat. Kalau bahasa yang lain begini, aku tidak mau hidup kere. Kondisi yang sangat sulit. Jadi tengah-tengah kondisi sulit itu, Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Coba perhatikan saudara, dalam situasi kondisi yang sedemikian kita, Tuhan datang, engkau pahlawan yang gagah berani. Saya percaya Tuhan juga ingin sampaikan sesuatu kepada setiap saudara. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Kok rasanya benar enggak? Katakan dalam diri kita masing-masing, aku pahlawan yang gagah berani. Katakan kepada kiri kananmu, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan mengutus engkau, Tuhan menyertai engkau. Saudara, di Hakim-Hakim yang pasal 7, pada malam itu berfirmanlah Tuhan. Saudara perhatikan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Tuhan terus berfirman. Tuhan terus berfirman dan Tuhan terus berfirman. Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah aku serahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 10 menarik saudara. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri Gideon. Dan Tuhan juga tahu sekarang apa yang terjadi dalam diri kita ini. Ketakutan sekecil apapun mungkin kita abaikan, Tuhan juga tahu. Terus Tuhan katakan kepada Gideon, kalau engkau takut, kamu turun bersama pura bujangmu itu. Jelas saudara, dengar apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Ketika mereka berdua turun, mereka mendengar orang Midian itu ngomong, aku mimpi loh. Mimpi apa? Ada batu tuh melinding ke perkemahan. Kemarin ketika saya ada di satu tempat, ada satu orang bertanya, Pak, apakah mimpi itu juga cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu? Terus saya tanya dulu, apa mimpinya? Saya kadang kalau ditanya itu, apa mimpi? Mimpi apa? Ada didatangi ular kayak gitu ya. Tuhan masih bisa pakai mimpi untuk membawa kita meresponnya apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, saudara. Jadi kita sama-sama mengizinkan saat ini keberanian dari Tuhan bangkit kembali dalam diri kita masing-masing, saudara. Saudara, pentingnya keberanian itu kenapa? Kenapa kok kita perlu keberanian itu? Yang pertama, saudara, tugas Anda di bumi. Yang lewatnya Jawa Tiba-tiba sudah datang, saudara. Welcome. Yes, tugas Anda di bumi, saudara. Setiap kita punya tugas di bumi, amin. So, ya. Jadi kalau masing-masing orang tanpa sadar membatasi dirinya masing-masing. Membatasi diri dalam artian begini. Oh ya, aku sebagai suami cukup di situ. Aku sebagai istri cukup di situ. Aku sebagai anak cukup itu. Atau aku sebagai profesional, atau sebagai pegawai atau dan lain sebagainya. Batasi stop di situ. Tapi izinkan setiap kita mengalami level up,
Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita punya tugas khusus ketika kita hidup di muka bumi ini, saudara. Tujuannya ketika Tuhan himpunkan kita, satukan kita di tengah-tengah keluarga yang disikuta ini, kita juga punya tugas yang harus kita selesaikan bersama-sama. Belajar dari apa yang Tuhan kerjakan dalam Gideon, kita melihat ada satu tugas, yaitu penyelamatan orang Israel. Dan ketika kita hidup di dalam zaman ini, tugas yang sama juga diberikan kepada setiap kita, yaitu maksud penyelamatan. Maksud penyelamatan. Dan izinkan juga kita mendengar, how much more does Jesus love you? How much more does Jesus love you? Jesus love you. Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita itu, kita ini dipanggil apa adanya. Dengan keberadaan kita yang berdosa ini kita dipanggil. Setelah kita meresponi panggilannya, karena Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan tidak ingin kita ini tetap berada dalam kondisi yang sama. Itu supaya Tuhan pakai segala cara untuk memproses kita dari waktu ke waktu semakin serupa dengan Dia. Haleluya, saudara. Setiap kita ini sedang diproses bersama-sama untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau terjadi miskomunikasi, salah paham, jadi kita mesti membaca di depan kita ini harap maklum, harap maklum. Tanpa keberanian orang-orang hebat tidak akan berarti apa-apa. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang hebat yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Tanpa keberanian tidak apa. Tidak cukup hanya mengetahui atau menemukan tujuan Anda di bumi. Anda sebenarnya membutuhkan keberanian untuk mencapainya. Beberapa orang yang sudah berpengalaman memulai satu usaha, mereka berulang kali katakan, yang berat itu memulainya, Pak. Perlu keberanian khusus. Yang berat untuk memulainya. Ya mungkin bagi rekan-rekan yang masih single atau jalin satu relasi juga diperlukan keberanian untuk memulainya, saudara. Diperlukan satu keberanian. Anda perlu menunjukkan keberanian karena tugas Anda di bumi sebagaimana yang dilakukan oleh Gideon. Saudara, kita melihat di Hakim-Hakim 6 ayat 24 sampai 28. Ada satu keberanian yang ditunjukkan oleh Gideon ketika Tuhan berfirman kepadanya dan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani, aku memutus engkau dan aku menyertai engkau. Hal pertama yang dia lakukan, dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah dan dia taruh korban persembahan di atasnya. Saudara, mungkin tanpa kita sadari, mezbah masing-masing kita sudah porak-poranda. Karena berbagai hal. Dan hari Tuhan datang kepada setiap kita dan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani, aku mengutus engkau. Setiap kita masing-masing diutus, baik di tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah pekerjaan kita, tengah-tengah sekolah kita, tengah-tengah masyarakat. Secara khusus bagi pulau ini, saudara, Tuhan yang mengutus kita. Dan kita melihat pekerjaan adalah pekerjaan khusus. Dan tanpa kita sadari, iblis tidak mau tinggal diam, memakai berbagai cara untuk kita ini terdistract, untuk kita ini terpecah sedemikian rupa, untuk kita ini dikaburkan siapa identitas kita. Itu sebabnya dengan kasih Tuhan datang kepada Gideon dan katakan, engkau pahlawan yang gagah berani, aku mengutus engkau dan aku menyertai engkau. Lengkap, saudara. Itu juga yang Tuhan katakan kepada setiap saudara. Engkau pahlawan yang gagah berani, aku mengutus engkau dan aku menyertai engkau. Keberanian yang ditunjukkan yaitu dia membangun mezbah dan dia membakar korban kepada Tuhan. Dan ketika dia membangun mezbah, saudara, Tuhan menyatakan dirinya dengan sebutan Jehovah Shalom. Itu sebabnya ketika
di antara kita berkata shalom, shalom. Maksudnya ini saudara. Yehova shalom berarti adalah the Lord is peace, damai. Dan mengingatkan setiap kita bahwa Allah punya satu kemampuan untuk membawa damai itu baik di dalam maupun di luar. Hari ini mungkin ada banyak hal yang kita tidak bisa damai. Izinkan hari ini Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom memenuhi setiap kita dengan damai itu. Amin, saudara. Pentingnya keberanian yang kedua, karena ada internal opposition, saudara. Ada oposisi internal, saudara. Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan diri dari oposisi internal, saudara. Gideon harus menentang keputusasaan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara sendiri dan mengambil kesempatan untuk mengalahkan Midian. Tapi kita melihat ketika Tuhan datang kepada Gideon dan dikatakan, "Kau adalah pahlawan yang gagah berani." Gideon tuh ngomong begini, saudara, "Loh, siapa aku ini? Aku ini dari suku terkecil dan aku ini juga orang yang terkecil." Ada satu oposisi internal dan setiap kita masing-masing punya defense mechanism ini, saudara. Setiap kita ini tidak tahu ya, secara otomatis begitu punya defense mechanism. Misal, saudara, ketika saya pulang ke rumah terus ketemu istri saya ini kan punya satu karunia untuk bisa melihat sesuatu gitu. Tapi mungkin dia perasaannya ngomong sesuatu terus ngomong ke saya, "Oh, Iskak, kamu barusan gini-gini ya?" Itu kalau saya tidak punya hati yang murni, langsung defense mekanismenya itu muncul. Nah, nyelimur, orang ngomong nyelimur, nah ngomong mengalihkan yang lain. Setelah kita otomatis kayak begitu. Itu sebenarnya ketika Gideon datang itu kata pahlawannya kakak berani. Wah, aku ini orang terkecil di antara suku ini. Selain itu, saudara, karena 7 tahun sudah ditekan oleh Midian, kondisi yang sangat-sangat sulit. Orang-orang juga putus asa. Dihadapkan dengan begitu, diperlukan satu keberanian untuk melawan itu. Sampai di sini, saudara, Tuhan pasti ingatkan kepada kita masing-masing apa yang menjadi perlawanan dalam dirimu. Mungkin tanpa kau sadari kau sudah berdamai dengan dirimu dan Tuhan sudah mengasihimu dan lain sebagainya. Tapi ketika stop di situ, engkau diingatkan kembali, oh iya, teman-temanku itu sering bully aku kayak begini, dan itu belum tuntas, saudara. Sehingga tanpa kau sadari ketika dalam suatu situasi yang sulit, kau diingatkan kembali, oh iya, teman-temanku ngomong begini. Mungkin bukan temanmu, saudara. Mungkin tanpa kita sadari, saudara, kan ada satu keluarga itu kalau membesarkan anak dengan satu disiplin yang kuat, saudara. Sehingga ketika anaknya dapat sekolah, dapat nilai yang tidak baik itu dibodoh-bodohin, saudara. Itu tanpa kita sadari itu kan membekas, saudara. Sehingga ketika sudah berdamai dengan sendiri, ingat kembali, oh iya, orang tua aku pernah ngomong begini. Saudara ingat mungkin beberapa waktu yang lalu. Jadi ini ada satu pemuda dan pemudi jalin satu relasi. Dan ketika berjalan sekian waktu, akhirnya mereka break. Dan break itu ada satu yang ngomong begini. Istilahnya kayak nyumpai gitu loh, saudara. Kalau kamu putus dari aku, kamu tidak akan dapat pasangan yang lain. Nah, ya. Sehingga terus ini ketika berjalan dibayang-bayangi begitu, saudara. Ketika saya berikan beberapa contoh, Roh Kudus mungkin ingatkan engkau sesuatu, sehingga itu membuat engkau tidak berani untuk merespon apa yang Tuhan taruh dalam dirimu selama ini.
Anda juga perlu melakukannya, bahkan jika itu berarti Anda harus melepaskan beberapa hal. Tuhan akan menolong setiap kita masing-masing hari ini untuk kita berani melepaskan berbagai hal yang menghalangi kita untuk kita ini melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti ketika Gideon, ketika Tuhan kasih tugas, dia berargumentasi, Tuhan terus juga dengan sabarnya membawa dia untuk dia bisa masuk di dalam rencananya. Dan yang menarik saudara sebetulnya di bagian Gideon ini, ketika sudah dialog dengan cukup panjang, Gideon ngomong begini, boleh nggak aku minta tanda? Nah, berbicara tentang minta tanda, kita sudah pernah dengar beberapa waktu lalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kan gini, Tuhan, aku bawa selembar bulu. Kalau ternyata yang berair cuma ini dan yang sekelilingnya kering, aku yakin Engkau mengutus aku. Mungkin kita ada di tahap-tahap itu saat ini, saudara. Sekali lagi, how much more does Jesus love you? Dan Tuhan lakukan itu, saudara. Sekelilingnya kering, ini basah. Mungkin merasa tidak puas. Boleh tidak minta tanda satu lagi? Sekeliling basah, ini yang kering. Dan di situ kita dilihatkan, saudara, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, saudara. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, mungkin karena kita sadari kita sudah membatasi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita. Setiap kita dipanggil untuk masuk penyelamatan. Setiap kita dipanggil untuk masuk penyelamatan. Dan izinkan hari ini kita mengalami kembali, diingatkan kembali, how much more does Jesus love you? How much more does Jesus love you? Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita ini perlu keberanian? Karena kekecewaan dan penundaan. Kalau misalkan dikasih pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Pasti setiap kita diam semua, karena setiap kita pasti kecewa. Kalau pertanyaan berikutnya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengecewakan? Mungkin perebutan angkat tangan semua, merasa kita tidak pernah mengecewakan orang. Diperlukan keberanian, karena ketika kekecewaan itu sebetulnya melemahkan kita. Setiap kita ketika kita menghadapi satu kekecewaan itu akan melemahkan kita. Dibutuhkan keberanian bagi seorang untuk terus berjuang meskipun ada kekecewaan dan penundaan yang menghampiri Anda dalam hidup. Kita mengimani bahwa Tuhan menolong setiap kita. Kita mengimani bahwa Tuhan akan berikan kita keberhasilan di dalam suatu pekerjaan ini. Dan kita sudah memberikan yang terbaik, habis-habisan di situ, saudara. Dan kita yakin pasti berhasil. Ketika kita melewati itu ternyata tidak berhasil seperti yang kita impikan. Pilihannya, saudara, kita ini mau kecewa atau kita ini terus mau melangkah bersama Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat pun juga begitu, saudara. Akan timbul berbagai kecewaan-kecewaan. Pertanyaannya, kita akan bersama-sama terus moving together atau kita akan berhenti? Ketika Tuhan memanggil Gideon, dikatakan, engkau akan memukul kala Midian sampai habis. Saudara, diingatkan kembali kepada setiap kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, yang melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Mungkin tanpa kita sadari, di antara kita ini sedang kena panah berapi dari si jahat.
Sehingga kita ini meragukan apa yang Tuhan janjikan. Kita ini meragukan apa yang Tuhan sudah bawa kita sampai ke titik ini. Diperlukan satu keberanian. Diperlukan satu keberanian untuk kita terus melangkah di tengah-tengah kekecewaan yang terjadi. Diperlukan satu keberanian untuk kita terus melangkah di tengah-tengah penundaan yang sedang terjadi. Orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan pasti akan mengatasinya. Saudara, kalau saudara baca di dalam pasal 7 ayat 1 sampai ke 7, dengan satu semangat yang besar, Gideon berangkat untuk menyerang Midian. Pasukan cukup banyak, saudara, karena dia sudah trompetnya dibunyikan, saudara. Dan semua orang bersama-sama dengan dia. Bayangkan, saudara, pasti keberaniannya juga berlipat-lipat. Karena dia yakin Tuhan yang memanggil, dia minta tanda, Tuhan kasih tanda. Ketika dia tiup trompetnya, semua orang berkumpul. Sangat banyak tentara. Coba kita bayangkan bersama, ketika mereka berjalan, Tuhan stop. Kebanyakan ini orangnya. Saudara, kita melihat cara Tuhan sedemikian rupa. Katakan kepada orang banyak ini, siapa di antara kalian yang takut, silakan pulang. Pada waktu itu, saudara, ditulis pulang 22.000 orang. Tinggal 10.000 orang. Jadi kita bisa melihat 32.000 orang bersama-sama dia. Mereka berjalan dikurangi 10.000 sebetulnya. Wah, pasti merasa pasti juga ada kekecewaan, saudara. Tinggal 10, oke, anggap balik. Tuhan ngomong masih kebanyakan. Lewat sungai kita lihat nanti siapa yang minum langsung dengan tangan atau yang minum langsung dengan mulutnya. Yang minum dengan mulutnya suruh pulang. Tinggal 300 orang. Apakah ada dagdikduk? Dengan 300 orang dia bagi 3 pasukan. Dari situ kita bisa melihat Tuhan yang melakukan peperangan. Saudara, kadangkala seperti Tuhan itu sepertinya menghabisi kita. Kok kayaknya nggak diambil ya sama Tuhan sebagian-sebagian. Dari situ kita bisa melihat bahwa dengan apa yang ada itu kita bisa menyaksikan Tuhan yang berperkara di balik itu semua. Amin, saudara. Mungkin pergumulanmu tidak seperti yang dialami Gideon, tapi kau betul-betul merasakan Tuhan seperti yang kau alami dihabisi ya dalam beberapa waktu ini. Atau dalam relasimu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun sepertinya kayak dihabisi. Dikasih resources segini itu kayak dikurangi. Pertanyaannya, saudara, kita perlu keberanian untuk terus melangkah maju. Amin, saudara. Kita perlu terus melangkah maju dengan satu keberanian. Dan ingin saya katakan sekali lagi, how much more does Jesus love you? Jesus love you. Jesus love you. Saudara, itu sebabnya kenapa diperlukan keberanian. Karena 3 hal ini tadi. Yang pertama, kita punya tugas yang harus kita selesaikan. Ada kalanya kita bisa dibantu, tapi ada waktunya kita yang harus sendiri berurusan dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini siapapun yang hadir saat ini, Tuhan ingin berurusan pribadi dengan setiap kita, membangkitkan kembali keberanian dalam diri kita masing-masing untuk kita meresponi apa yang Tuhan rancangkan dalam diri kita masing-masing. Kenapa kita perlu keberanian, saudara? Karena ada oposisi internal baik dalam diri kita maupun dari lingkungan sekitar kita. Untuk kita ini tercobai, untuk kita tergoda untuk memakai cara-cara dunia. Tapi izinkan kita punya satu keberanian untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang dituliskan di Alkitab. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu keberanian? Karena ada banyak kekecewaan dan penundaan yang bisa terjadi ketika kita melakukan rencana dan kehendak Allah. Seseorang bernama Nelson Mandela
Katakan demikian, saudara. I know that courage was not the absence of fear. Jadi keberanian itu bukan berarti tidak adanya ketakutan, saudara. But the triumph of it. Saudara bisa baca ini. Namun hari ini saya juga ingin sampaikan kepada setiap saudara, kita rindu terjadi bereavement di tengah-tengah jemaat ini. Amin, saudara. Para pria, saya katakan kepada setiap engkau yang hadir saat ini, ayo bersama-sama kita terima keberanian dari Tuhan. Engkau ditaruh di dalam kehidupan gereja ini dengan satu tugas khusus. Ada satu kebangkitan pria di tengah-tengah jemaat ini. Amin. Ada kebangkitan pria di tengah-tengah jemaat ini. Bukan hanya para pria, kita akan juga melihat kebangkitan para wanita. Kita lihat kebangkitan youth. Kita lihat ada anak-anak remaja, anak terjadi kebangkitan, revival terjadi. Terus yang terus kita akan katakan terjadi kebangunan di tempat ini. How much more does Jesus love you? Itu yang mendorong setiap kita. Keberanian kita datangnya dari kasih Tuhan yang tidak ada batasnya dalam kehidupan setiap kita, saudara. Yang berikutnya, saudara, bagaimana kita harus membangun keberanian? Yang pertama, tarik kekuatan dari Tuhan, saudara. Teman-teman di sekeliling kita bisa menopang kita, bisa mensupport kita. Tapi lebih dari semuanya, tarik kekuatan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Anda harus konsisten berdoa, berpuasa, dan membaca Alkitab Anda untuk mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Itu sama dengan jelas di kitab Hakim 7 dituliskan, firman Tuhan datang kepada Gideon. Itu yang kita perlukan hari-hari ini. Kita sudah punya pengetahuan banyak, kita sudah punya pengalaman banyak, dan lebih dari itu yang kita perlukan adalah firman Tuhan yang berbicara dengan tegas dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatu dan firman Tuhan datang kepada setiap kita, terjadi suatu perubahan yang drastis. Dan yang kedua, ingatlah kemenangan dan pengalaman masa lalu, saudara. Apa yang telah Tuhan lakukan sebelumnya akan dapat Dia ulangi lagi. Dan ketahuilah juga bahwa ketika kita menjadi berani adalah hal yang kita lakukan ketika kita masih dalam skala lebih kecil. Kita tugas menuliskan kepada setiap kita, barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan menambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Saudara, setiap kita ini Tuhan berikan karunia rohani. Ayo kobarkan terus karunia rohani itu. Mungkin kita bingung dengan karunia rohani apa. Ya, untuk men-trigger itu, saudara, ketika kita ketemu di dalam ibadah ini, kasih salam teman saudara, tanya aja apa kabar, saudara. Mungkin sepertinya basa-basi, enggak. Mulai dengan hal sederhana aja, saudara. Apa kabar? Bagaimana seminggu ini? Cara-cara sederhana, saudara, untuk mengobarkan rohani. Dari situ hal sederhana itu Tuhan akan menambahkan dalam diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, saudara, hadapi ketakutan. Sampai Anda berkomitmen menghadapi ketakutan yang ada, tidak akan ada kemenangan bagi Anda. Dan kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan tahu ketakutan yang ada dalam diri kita. Tuhan juga tahu ketakutan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan tahu. Terus Tuhan ngomong kepada Gideon, kalau kamu takut, turun bersama dengan pura bujangmu itu, Kau akan mendengar. Terus saudara, saya dorong setiap kita masing-masing join kontak, saudara, join kontak. Ada beberapa kontak, ada kontak Kuta, kontak Dalung, kontak keluarga muda, saudara, ada kontak youth. Join kontak. Kalau engkau katakan, lupa alamatku jauh dengan kontak yang ada, sediakan dirimu. Oh ya, kos-kosanku bisa untuk kontak, rumahku yang kontraknya juga bisa kontak. Kita bisa kontak, saudara. Kita bersama dengan teman. Kita akan melihat terjadi satu gerakan yang sangat masif di tengah-tengah jemaat ini, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain.
untuk kita meresponi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang berikutnya, selalu ingat bahwa Tuhan menyertai. Dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Tuhan membawa kemenangan bagi mereka yang mengakui kehadirannya, dan mereka yang bersedia menyembahnya dengan sepenuh hati. Saudara, ketika Gideon memulai bangun mezbah itu, terus Gideon ngomong kepada malaikat Tuhan, tunggu ya, aku mau persembahkan korban. Dan Tuhan menunggu. Ketika Gideon menyiapkan itu, semua ditaruh di atas mezbah. Kita melihat api dulu. Saudara, itu yang kita rindukan terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saudara melihat ada satu keberanian dalam diri Gideon untuk membongkar tubuh-tubuh berhala yang ada itu, karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan ingin berjumpa dengan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada setiap saudara. Dan seperti yang dikatakan kepada Gideon, yang dikatakan kepada kita saat ini, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Aku mengutus engkau dan aku menyertai engkau. Saudara, biarlah kita merespon ketika Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang di zamannya pada waktu itu, aku menyertai kamu, aku menyertai kamu, dan aku menyertai kamu. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau saudara kepingin tahu akhir zaman, saudara cari teman-teman di sekitar kita. Ada satu kelompok Bible study, saudara, yang sedang viral di tengah-tengah kita, saudara. Saudara bisa angkat topik ini, saudara. Jadi saya merasa bagaimana Tuhan sedang bergerak tengah-tengah kita. Beberapa rekan bisa kumpul sama-sama. Ngapain? Bible study. Saudara, itu kalau tidak Tuhan taruh tidak akan terjadi seperti itu. Ayo terus kita kobarkan, terus kita kobarkan, saudara. Terus kita kobarkan, saudara. Dan dari sini saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula. Saudara, tentang waktu yang cukup panjang antara Tuhan memakai Gideon untuk maksud penyelamatan dengan apa yang terjadi dalam gereja mula-mula. Saudara, di pasal 4 ayat 13 ditulis demikian. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dua orang yang Tuhan pakai di dalam zamannya, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Orang di sekitar kita akan mengenal kita sebagai siapa di dalam zaman ini. Apakah mereka akan mengenal kita sebagai pengikut Yesus atau yang lainnya? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, keberanian yang kita perlukan hari-hari ini, yaitu keberanian yang dari atas. Sehingga dalam kehidupan kita, orang bisa mengenal kita sebagai pengikut Yesus. Di dalam kehidupan kita ada satu keberanian untuk kita beritakan firman. Dituliskan, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadi pagi saudari kita sudah membacakan satu ayat di Yohanes 3:30. Ia harus makin besar dan aku harus makin berkurang. Saudara, di tengah-tengah kehidupan jemaat ini,
Itu yang kita rindukan. Setiap kita punya berbagai potensi untuk kita menyatakan kebesaran Tuhan. Sehingga ketika kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini, orang bisa menyaksikan Kristus ada di tengah-tengahmu. Kristus ada di tengah-tengahmu. Dan saudara, be strong and courageous in order the next step in life. Jadilah kuat dan berani untuk langkah selanjutnya dalam hidup. Mungkin hari ini kau datang dengan satu, aduh aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tetap percaya Tuhan sanggup menolong. Tapi rasanya aku sekarang sudah kelelahan. Aku sudah menantikan pertolongan Tuhan itu sudah cukup lama. Aku percaya Tuhan memanggil aku. Aku percaya Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyertai aku. Tapi rasanya aku tidak sanggup hari ini. Jadi jika keberanian dari Tuhan ada dalam diri kita masing-masing, untuk kita bisa melanjutkan langkah kita yang berikutnya. Langkah kita yang berikutnya. Saudara, mari kita bersama-sama satukan hati. Izinkan Roh Kudus bekerja dengan luas di tengah-tengah kita, memberikan kita keberanian untuk kita bisa merespon bahwa kita ini punya tugas khusus masing-masing dan dalam kehidupan jemaat ini. Keberanian dari Tuhan itu yang kita perlukan. Dan saya akan akhiri dengan satu bagian, saudara. Kita sudah lihat bersama-sama apa itu keberanian. Kenapa keberanian itu penting? Bagaimana kita bisa dapatkan keberanian itu, saudara? Kita bisa melihat contohnya bagaimana keberanian Gideon untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa melihat keberanian dari Petrus dan Yohanes ketika dihadapkan dengan para imam pada waktunya. Dan dia dengan tegas mereka berkata, putuskan sendiri, lebih taat kepada Allah atau lebih taat kepada manusia. Itu ada satu keberanian yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Dan ketika jemaat mula-mula bersama-sama berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka punya satu keberanian untuk memberitakan Allah. Saudara, ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menghadapi masa yang sangat berat. Dia berkata, kalau boleh, jangan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. How much more does Jesus love you? Dia ajak berapa muridnya, dia berdoa. Ketika dia kembali kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidur. Dia tanya kepada Petrus, ada satu bagian katakan, Simon, apakah engkau tidur? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, dari semua yang saya sampaikan, saya mengajak setiap kita masing-masing, izinkan kita punya keberanian untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mengundang setiap kita masing-masing, ayo berjaga-jaga dengan aku, berjaga-jaga dengan aku. Dan bagian berikut dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa. Roh memang penurut, daging lemah. Mari bersama-sama apa yang Tuhan sampaikan di tengah-tengah kita pada Tuhan berkata kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Aku mengutus engkau dan aku menyertai.